pahami hukum, jauhi hukuman. Pahami hukum, jauhi hukuman. Makanya untuk kita menjauhi hukuman, kita harus paham hukum. Paham hukum itu misalnya, kalau yang umum-umum mencuri, orang udah tahu kadang-kadang kan. Membunuh itu udah tahu pasti kena hukuman. Kadang ada orang yang nggak tahu itu yang kayak menghina orang. Makanya tadi kan aku sampaikan tadi kan, orang ini lebih cepat jari daripada otaknya berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman Bubble Positif Bubble. Malam ini ketemu lagi sama kita. Semoga malam minggu kita tetap happy dan riang pastinya. Oh ya, selamat malam Bung Tato. Malam Bung Arifin. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bang Tato ini dengan nama lengkap Tato Trisetia Ya, SHMKN ya? Ya, SHMKN. Luar biasa. Ini makna namanya ini apa ini Bang? Kalau makna ini kalau boleh cerita sedikit ya. Iya. Jadi Tato itu sebenarnya singkatan dari nama Om dan Tante. Jadi waktu saya mau lahir itu prosesnya agak mendadak lah gitu ya. Oh gitu ya. Jadi orang tua itu ibu, mama sama papa tuh lagi main ke rumah dinasnya tante, tante dokter. Di Pangkal Balam itu, di Pangkal Balam rumah dinasnya kan ada puskesmas kan di sana kan. Lalu lagi main di sana, ternyata mules-mules. Waktu dicek ternyata rambut udah keluar. Rambut udah keluar. Udah keluar rambut. Udah bukan berapa itu? Nggak tahu kalau bukan berapa, nggak tahu ceritanya. Pokoknya dikasih tahunya itu rambut udah kelihatan, udah keluar. Nah, jadi kan nggak mungkin lagi mau bawa ke bidan. Jadi bidan ceritanya itu dipanggil untuk datang ke puskesmas. Sementara bidan itu datang, tante aku yang dokter itu yang handle dulu. Masya Allah. Ternyata aku lahirlah di rumah dinasnya Om sama tante aku. Masya Allah. Dokter kan. Jadi Tato itu singkatan dari Tati Budianto. Masya Allah. Karena Tati itu nama tante aku, Arif Budianto itu nama suaminya. Jadi Tato itu singkatan Tati Budianto. Makanya Jadi kadang-kadang singkatan orang, ya. Iya. Kalau Trisetia itu kan Trisetia itu kalau nggak salah itu hari Sumpah Pramuka kalau salah ya. 14 Agustus. 15 Agustus. 14. Oh sebentar lagi dong. Iya. Masya Allah. Bentar lagi ulang tahun berarti. Semakin bertambah usia. Oh, iya. Ini ya berkah usianya selalu ya yang pasti ya, buat perjuangan juga ya. Nah ini kan dengan gelar SHMKN ini berarti profesi Bang Tato ini sebagai pengacara ya? Ya, pengacara profesi kita. Pengacara ataupun advokat ya? Advokat, ya. Nah kira-kira tuh Bang, kenapa sih milih profesi yang biasanya pengacara advokat ini kan erat kaitan ketemu sama orang-orang yang memang punya masalah dengan hukum. Iya. Kok tertarik banget profesi ini? Awalnya itu kenapa kita tertarik jadi pengacara ya tidak lepas dari faktor papa ya, ayah. Nah, papa kita itu adalah seorang advokat juga, advokat senior di Bangka Belitung. Kita sering melihat aktivitas beliau sehingga ada muncul ketertarikan lah untuk jadi pengacara. Ada interest juga ya. Makanya waktu mau kuliah dulu, tamat SMA kuliah, awal bingung mau kuliah apa gitu kan. Ayah, papa pengacara jadi ambil SH aja lah. Gitu SH. ya. Nah, terus lama-lama kok asik kayaknya. Lama-lama kok asik gitu kan. Pertama pernah kerja kantoran juga. Lulus kuliah itu tahun 2013-an lah nggak salah. 2013. Waktu lulus S1 itu kerja kantoran. Kok bosan ya kerja di kantor begini-begini aja ya. Mana waktu itu gaji telat lah kan. Lebih males lagi gitu kan. Akhirnya sudahlah lanjut, disuruh papa waktu itu kebetulan ada rezeki kita, disuruh udah kamu kuliah S2 aja MKN kata dia. Oke, tes di MKN itu kita di tahun 2015, tahun 2018an awal itu lulus, ada ujian advokat kita ikut. Papa suruh ikut advokat ikut. Nah, jadi
Di Jakarta ya, kuliah di Jakarta ya? Ya, kuliah di Jakarta, di ya? Universitas Pancasila. Universitas Pancasila. Ya, S1-nya di Pancasila, S2-nya di Pancasila juga. Keren. Ya, jadi pas kerja di kantoran udah males kan, karena kerja di kantoran ini kita ngerasanya kayak monoton, gitu-gitu boring aja, ya, boring. gitu ya. Pas kita jadi pengacara kan kesana kemari, ke kantor polisi, ke kantor kejaksaan, ke pengadilan, kita punya teman baru. Jadi Nolong asik, orang juga, nolong orang ya juga. gitu. Kasus yang hingga saat ini Bang Tato coverin atau bantu klien gitu kan dalam proses penyelesaian hukumnya, itu apa yang sangat berkesan hingga saat ini? Ini yang banyak sih, semuanya Banyak, berkesan. Yang paling berkesan itu ada waktu di tahun 2021 ya. 2021 awalnya dari 2020 masuk pengadilan di 2021. Itu kasus tindak pidana korupsi. Di profesi keluarga Bangka Belitung. Iya. Di instansi BUMN yang ada di sini lah ya, BUMN bisa kita sebut. Itu berkesannya itu kita mendampingi dari awal sampai ke pengadilan. Ternyata alhamdulillah waktu di tingkat pertamanya di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, klien kita kalau putusannya itu tidak ada kerugian negara tadi. Jadi dibebaskan. Jadi itu kita rasa sangat bangga sekali. Kliennya pegawai BUMN ya? Iya, pegawai BUMN. Begitu. Alhamdulillah ya, berhasil ya. Berhasil. Membantu klien ya. Senang kita kalau berhasil itu kan senang. Senang ya. Ya, jadi puncak kesenangan seorang advokat, seorang pengacara itu ketika klien yang menjadi seseorang yang kita bantu itu mereka ngerasa pakai jasanya Bung Tato itu ini ya membantu sekali itu ya di situ. Kesenangan kita itu di saat kita bisa membela hak-hak klien kita, membela dengan sepenuh hati gitu kan, dan hasilnya memuaskan. Disitulah kesenangan. Disitulah salah satu puncak kesenangannya profesi seorang pengacara ya. Iya, kalau saya seperti itu, saya ngerasa kalau kita bisa bantu orang di jalurnya yang tepat ya, maksudnya ya, hak-hak dia ini seperti ini. Dia misalnya kan dituduh melakukan ABCD. Terus kita bisa dengan bukti-bukti yang kita miliki, kita bisa buktikan bahwa dia tidak melakukan ABCD misalnya. Dan hakim ternyata percaya dengan argumentasi kita, dan hakim memutuskan misalnya tidak bersalah. Disitulah kesenangan kita. Seperti itu ya? Iya, kesenangan seorang pengacara di situ. Keren ya. Jadi profesi begitu mulia ya, menjadi seorang pengacara, seorang advokat gitu, bisa membantu orang lain. Oh ya, Bang Tato, kan kadang masyarakat kita tuh masih bingung, pengacara, advokat tuh sebenarnya profesi yang seperti apa sih pekerjaan pengacara tuh? Pengacara itu adalah profesi yang mulia ya. Kalau bahasa ininya officium nobile, profesi yang bermartabat. Karena dia menolong. Jadi pengacara itu kan misalnya begini, ada seseorang diduga melakukan tindak pidana apalah misalnya, tindak pidana kita pencurian lah, pencurian. Tindak pidana pencurian. Jadi orang yang diduga melakukan tindak pidana itu kan masih diduga bersalah, belum pasti. Jadi kita tetap harus mengedepankan asas presumption of innocent. Kalau bahasa mudanya itu praduga tak bersalah. Jadi orang itu masih punya hak-haknya. Hak-hak misal seperti dia kalau di atas 5 tahun, ancaman 5 tahun ke atas wajib didampingi oleh pengacara. Itu menurut KUHAP seperti itu. Jadi dia waktu diperiksa tidak boleh ada dalam tekanan. Disitulah fungsinya pengacara itu seperti itu. Jadi memang suatu pekerjaan yang mulia, bermartabat, membantu orang lain ya. Iya. Nah, itu kan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita terhadap Bang Tato sebagai pengacara itu apa nih? Banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat jika misal ada orang ya, terkena kasus hukum misalnya. Kasus hukum. Ya.
masyarakat kita ini kan banyak yang awam tentang hukumnya ya, nggak tahu hak-haknya apa saja. Kalau orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, ditetapkan sebagai terdakwa, orang itu kan masih punya hak untuk membela dirinya. Misal contoh, kita ambil mudah aja. Di Indonesia ini kan ada 4 penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, hakim, sama pengacara. Nah, 3 ini yang di awal itu tadi unsur negara. Pengacara ini di luar unsur negara. Nah, fungsi pengacara ini sebenarnya adalah sebagai apa nama kata orang itu, kontrol eksternal lah. Contoh misal seperti ini, polisi ini kan punya kewenangan untuk melakukan penangkapan ya. Tapi kita harus tahu, tidak semua jenis-jenis tindak pidana itu semuanya bisa ditahan. Ada syarat-syaratnya. Misalnya, dia ini kalau di KUHP itu ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu nggak bisa ditahan. Tapi di KUHP-nya itu ada juga pasal ayat huruf B-nya itu pasal-pasal pengecualian. Jadi ada yang di bawah 5 tahun bisa ditahan juga. Bisa ditahan itu maksudnya masuk penjara? Ya, waktu ditangkap misalnya bisa ditahan. Dalam proses penyidikan bisa ditahan. Oh, dalam proses penyidikannya. Tapi ada misal contoh nih ya, ada orang misalnya kasus pencemaran nama baik lewat ITE. Iya. Itu kalau nggak salah pernah nanganin itu 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ancaman hukumannya maksimalnya ya. Itu nggak bisa ditahan. Jadi kalau kita pakai pengacara nih, kita biasalah kalau sekarang ini kan orang kan lebih cepat jari daripada otak ya. Iya. Nah, misalnya mencemarkan nama baik orang di media sosial misalnya, itu nggak bisa ditahan karena ancaman hukumannya 4 tahun undang-undang ITE-nya itu. Kalau untuk pencemaran nama baik ya bukan berita bohong atau unsur sara apa segala macam ya. Kalau itu dia 6 tahun kalau nggak salah. Nah, jadi kalau misalnya waktu polisi misalnya melakukan penahanan untuk yang ancaman di bawah 5 tahun tadi, seperti undang-undang ITE tadi, dia nggak bisa ditahan. Jadi kalau polisi melakukan penahanan, ya pengacara bisa membantahnya itu. Kalau masyarakat nggak tahu, bisa nggak ditahan. Misal contoh, kalau kita punya pengacara nih, tiba-tiba rumah kita mau digeledah, didatangin polisi misalnya, polisinya nggak bawa surat misalnya, nggak bawa surat perintah penggeledahan, itu kita boleh menolak rumah kita digeledah. Tapi kalau polisinya bawa surat perintah penangkapan atau penggeledahan, nggak ini ya, polisi punya hak ya. Kita harus taat hukum juga. Kalau polisinya bawa surat perintah dari atasannya, perintah surat perintah penangkapan, ya kita sebagai warga negara yang baik ikuti proses. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu ya bahwa kita dapat masalah pada kasus tersebut yang di surat yang dibawa polisi itu. Iya, makanya kan datang aja dulu. Oh, seperti nanti kan disidik, nanti kan dibiar clear ya. Clear, kok biar bisa ya. Jadi nggak perlu lari-lari. Malah kalau lari-lari itu makin nggak clear, makin suram kan orang. Iya. Ya memang terkait juga apa ya, undang-undang ITE itu terkesannya juga itu banyak yang masyarakat kita itu serba bingung kayaknya ya. Kok kita negara demokrasi gitu, kita nggak seperti kita apa ya, kayak kita ngata-ngatain orang itu, kok negara ngatur banget ya. Itu sebenarnya gimana sih sebenarnya relate-nya sama kita sistem demokrasi? Kita kok nggak bisa ngatain kamu apa, contohnya Arifin ngatain Bang Tato bodoh nih contohnya. Apakah itu termasuk apa penghinaan kah, atau wah pengacara bodoh kamu maaf seperti itu? Jadi seperti ini terkait demokrasi tadi ya. Demokrasi kan ada hak untuk menyatakan pendapat, tidak? Iya. Cuma demokrasi itu ada batasannya. Batasannya adalah di hak orang lain juga. Misal contoh, bebas berpendapat itu kan bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tapi ada batasannya. Contoh misalnya, saya misalnya menghina lah, mencemarkan nama baik Arifin misalnya. Itu kan bukan demokrasi namanya. Demokrasi itu, misalnya demokrasi bebas berpendapat itu misalnya pemerintah kita begini, kita kritik. Nah, itu demokrasi. Tapi kalau menyangkut
pribadi ini nggak bisa kita bebas sebebas-bebasnya karena ada hak. Kebebasan orang itu tidak boleh melanggar kebebasan orang lain juga. Oh, jadi seseorang itu tidak boleh menghina pribadi orang. Iya. Per person, tetapi ketika seseorang menghina pemerintah atau sebuah instansi boleh. Bukan menghina ya. Demokrasi itu bukan, kalau penghinaan itu jelas nggak boleh lah ya. Itu untuk adat ketemuran juga tidak dibenarkan menghina ya. Menghina di Tapi sini maksudnya mengkritik gitu kan. Menghina sama mengkritik itu kan berbeda. Mengkritik itu kan dia ini ibarat kata konteksnya kan kebijakan. Iya, Kalau kebijakan. menghina ini personality. Contoh misalnya begini. Hukum itu kan ada untuk hukum itu hadir untuk agar terjadinya ketertiban. Misal contoh, Arifin misalnya menghina saya misalnya ya, saya nggak terima, saya hina balik, Arifin nggak terima, hina, jadi kan nggak selesai. Makanya adanya hukum itu. Hadirlah negara ya. Nah, hadirlah dengan pasal negara. itu ya. Maksudnya waktu kamu menghina, dikasih ibarat kata ada punishment-nya supaya berhenti. Misal contoh, aku ingat waktu masih kuliah dulu, waktu ikut seminar, dijelaskan begini, hukum itu hadir untuk adanya ketertiban. Karena negara yang tidak ada hukum itu pasti tidak ada ketertiban. Contoh, misalnya Arifin melakukan kekerasan, pukul, dar, negara nggak hadir nih. Akhirnya gimana? Akhirnya kan saya balas pukul kan? Ya. Arifin nggak terima. Misalnya orang tua Arifin nggak terima, orang tua Arifin pukul aku. Orang tua aku nggak terima, pukul orang tua Arifin. Akhirnya kan nggak selesai. Makanya hukum itu untuk terjadinya ketertiban. Saat Arifin pukul, saya lapor ke polisi, stop sampai di situ. Nggak merambat ke lain. Itulah fungsi hukum sesungguhnya, menjaga ketertiban. Jadi sangat berperan penting sekali ya ini Bang Tato selaku advokat, selaku pengacara ya. Yang lagi kalau kita flashback ke belakang tadi, ini sebuah sesuatu yang sangat mulia ya, bermartabat menolong orang lain. Tetapi terkadang masyarakat kita ada berpikiran pengacara ini terkesan menolong atau membantu orang jahat. Contohnya kan ada pengacara yang pengacara A itu membantu korban yang dibunuh gitu kan. Nah, di satu sisi ada pengacara dia menolong ini tersangka korupsi contohnya gitu. Nah, sehingga masyarakat terkesan oh pengacara ini gunanya untuk membantu orang-orang yang memang ada uangnya. Dia punya jabatan gitu, dia berpengaruh. Itu gimana tuh, Bang? Jadi begini, kembali lagi tadi kepada asas dalam hukum pidana kita itu ada asasnya presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Nah, sehingga seseorang yang belum adanya putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap itu dia tidak bisa diperlakukan seperti orang bersalah tadi. Dia masih punya hak untuk membela diri. Nah, tadi kan diduga, ini kan ceritanya ini diduga membunuh, diduga korupsi, diduga ABCD segala macam, menghina segala macam, gitu. Kan masih diduga. Nah, jadi di negara kita ini ada asasnya seperti ini. Barang siapa yang menuduh, dialah yang punya kewajiban untuk membuktikan. Misal contoh, jaksa menuduh Arifin misalnya korupsi misalnya, jaksa lah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan apakah Arifin korupsi. Tetapi kita selaku orang yang dituduh punya hak untuk membela diri. Punya hak untuk membela diri. Kami ini nggak korupsi loh. Buktinya A, B, C, D. Tidak, kita bisa membantah tadi. Di situlah fungsi pengacara tadi. Di situlah pengacara hadir. Iya, karena kan masyarakatnya kan begini, ada yang awam, dia nggak ngerti bagaimana cara membela diri di muka hukum kan, misalnya karena disitulah dia membutuh jasanya seorang pengacara untuk membantu dia dalam membela dirinya. Iya. Kita bukan berarti kita membela orang jahat, orang korupsi. Mereka ini kan masih diduga. Betul. Dan orang yang diduga punya hak untuk membela diri. Dan itu dibenarkan oleh hukum acara pidana kita. Malah terdakwa itu dia berkata bohong pun nggak ada sanksinya.
karena dia punya hak untuk membela diri. Betul, betul. Iya. Oh, di situ ya, Bang ya. Dan Iya. disitulah begitu mulianya hadirnya sesosok pengacara untuk memang membantu klien yang dia dalam asas hukum kita praduga tak bersalah tadi. Iya. Belum putusan hakim nih, gitu kan? Iya. Oh, si A ini dia memang sebagai koruptor. Oh, si A ini sebagai seorang pencuri ya. Iya. Oh, Masya Allah ya. Jadi Bang Tato hingga saat ini begitu nyaman ya, Nyaman, sebagai pengacara ya. Nah, Bang, ini kan lagi hangat-hangatnya nih berita tentang sebuah instansi kita sebut ibaratkan di sebuah kepolisian kita nih. Iya. Ada kasus yang dua oknum polisi itu saling tembak-menembak. Iya. Nah, ini yang lagi hangat banget nih. Kira-kira pandangan Bang Tato ini seperti apa nih? Nah, oke. Kalau karena kasus ini lagi hot, memang enak diperbincangkan. Iya. Dan kalau karena aku sebagai seorang pengacara ya, itu kan jadi kita melihatnya dari perspektif hukum. Kita jangan spekulasi lah ya. Ini kan kalau ceritanya kan tembak menembak, ada orang yang mati. Kalau dari pengacara hukum kita tetap mengedepan asas praduga tak bersalah. Nah, di sini kan katanya Baradae yang menembak ya. Nah, tetap harus dibuktikan apakah benar Baradae yang tembak. Jadi kan kalau ini kan sudah dilakukan otopsi ulang gitu ya. Di otopsi ulang itu kan sebenarnya bisa diketahui ini. Kan katanya kan tadi kan tembak menembak. Kalau tembak menembak itu kan yang kita pikirkan jarak itu pasti rada jauh lah ya, nggak mungkin semeter tembak menembak itu nggak mungkin itu kan. Nah, kalau sementara sih aku masih lihat dari profesi hukum ini bukan tembak menembak. Baradae menembak Brigadir J karena Baradae nggak kena sama sekali. Kalau tembak menembak kan asumsinya harus ada yang kena, dua-duanya kena gitu kan ya nggak? Nah, itu terus ini kan mayatnya Brigadir J. Brigadir J ini kan udah diotopsi ulang itu. Nah, di otopsi ulang itu kan katanya yang kita dengar dari berita ya, ada 4 peluru lah ya. Kata Brigadir J, Baradae kan bilang dia nembak 5 kali kena. Nah, kita lihat itu berapa peluru yang kena di badan kan. Sebenarnya mungkin mudah sih untuk kepolisian. Misalnya contoh seperti ini, kalau di otopsi itu, misal kita ditembak nih ya, ini sepengalaman ya, waktu kita kuliah itu diajarin. Luka tembakan itu bisa, dari luka tembakan itu bisa mengetahui perkiraan jaraknya itu ditembak dari jarak berapa dekat, Iya, kedalamannya kedalamannya, besar lukanya. Iya, iya, iya. Kedua kan di sini kan katanya ini kan ada jari yang patah, ada luka sobekan kan. Tinggal kita analogikan aja. Apakah mungkin, ya nggak? Apakah mungkin? Apakah ini kira-kira ditembak dulu apa dipatahin dulu kan? Karena kan habis ditembak matahin jari kan kayaknya nggak, kurang kerjaan kayaknya. Lebih masuk akalnya patahin jari. Makanya mungkin ini dalam sudut pandangnya pengacaranya keluarga Brigadir J itu ini adanya penyiksaan. Penyiksaan dulu Iya, ya. karena nggak mungkin habis ditembak jari dipatahin. Makanya kita support terus kasus ini supaya diungkap seluas-luasnya, seterang-terangnya. Jadi siapapun yang bersalah dia harus bertanggung jawab. Oh, begitu ya. Nah, ini yang menariknya itu laporan Ibu PC ya, istrinya Pak Ferdi Sambo terhadap pelecehan seksual. Kan orang bertanya-tanya kan, ngapain ngelapor Brigadir J ke Polres? Sedangkan Brigadir dia udah mati, dia enggak. Kalau dari sudut pandang aku, mungkin ini untuk mengimbangi berita aja. Karena begini, orangnya udah mati, yang diduga melakukan pelecehan sudah mati, pelecehan seksualnya udah mati, ya, yang diduganya ya. Jadi kalau ini dilakukan penyidikan, terus pas SP3 juga. Karena nggak mungkin bisa masuk ke pengadilan karena udah terdakwanya sudah nggak ada ya, sudah meninggal ya. Itu kan untuk terus nggak fair juga sebenarnya kita menuduh Brigadir J melakukan pelecehan seksual, tetapi
dia sudah meninggal sehingga tidak bisa membela dirinya lagi loh. Maka tersangka itu kan punya hak untuk membela diri. Kalau orang udah mati, dibilang melakukan pelecehan seksual, kan udah nggak relevan lagi, orangnya udah meninggal. Dia gimana mau dia membuktikan dia nggak melakukan itu? Di situ kan, sehingga nggak fair lah menurut aku kita membicarakan hal-hal yang dimana terdakwanya, tersangkanya itu atau orang yang diduga itu tidak bisa membela diri, itu nggak fair. Betul. Arifin tadi sempat waktu di lamannya Instagram Arifin tuh muncul, nggak tahu dari postingan TV mana itu tuh yang terkait tembak menembak itu tuh, yang pertama menembak itu Brigadir J. Ya, katanya Brigadir J. Seperti itu, ya kan? Tembak menembak yang jaraknya tangga sama apa ya? Ruang tamunya atau ruang bagian bawahnya itu, lantai 1 sama menuju tangga lantai 2 kalau nggak salah. Nah itu brigadir yang satunya brigadir siapa? Baradae. Baradae itu dia tembak nembak kan, tapi yang pertama mulainya Brigadir J itu. Akhirnya tapi Baradae ini yang bisa menembak Brigadir J ya. Memang kayaknya kayak di film-film ya, sesuatu sekali ya. Dan ini memang ya Bang Tato ya, lagi-lagi ini kan ibaratkan institusi kepolisian ya yang menjadi tokoh yang di sini. Kira-kira ini enggak ya, masyarakat kita melihat dari sisi hukum itu seperti apa sih dengan kasus dua polisi kok bisa saling tembak menembak gitu ya? Akar masalahnya apa sih sebenarnya? Kalau akar masalahnya kan kita nggak tahu lah ya. Cuma dari berita kan, kalau versi berita ini yang kita dengar kan, Brigadir J ini kan katanya masuk ke kamarnya Ibu PC. Ibu PC ini istrinya Ferdi Sambo. Terus melakukan pelecehan seksual, tapi kita nggak tahu pelecehan seperti apa yang dilakukan kan. Terus menodongkan pistol ke Ibu Ferdi Sambo katanya. Ibu PC itu teriak ketakutan. Brigadir J ini katanya kaget langsung keluar. Baradae ini dari bawah dengar katanya ada teriakan kan, pas keluar nanya, "Bang, ada apa, Bang?" katanya. Malah ditembak katanya kan. Makanya di situ terjadi tembak menembak. Nah, tembakan dari Brigadir J ini nggak ada yang kena, tembakan dari Baradae kena. Disitulah kan ceritanya seperti itu katanya. Sementara info yang kita tahu kan itu dari berita. Terkait benar tidaknya, makanya di sini pihak kepolisian yang harus mengusut tuntas. Dan ini kalau kita lihat dari hasil penyidikan ya, yang diberitakan, Baradae ini kena pasal 338, juntonya pasal 55. Ini 338 ini kan pasal pembunuhan, dijuntokan dengan pasal 55. Itu berarti pelakunya tidak cuma satu. Makanya kita sambil menunggu juga nih, siapa yang akan jadi tersangka berikutnya itu kan. Karena kalau pasal 55 itu berarti pelakunya tidak sendiri. Pasal 55 itu ada yang turut serta membantu, ada otak pelaku atau witlocker kata orang, atau turut serta. Misalnya aku yang nembak, Gun yang megang misalnya, itu pasal kena pasal 55 dia. Hikmahnya buat masyarakat kita melihat kondisi penegak hukum, dia melanggar hukum itu apa, Bang? Dengan kasus Brigadir J sama Baradae. Jadi begini, memang tidak ada gading yang tak retak. Jadi tidak ada yang, memang institusi itu tidak ada yang sempurna. Mungkin adalah, mungkin ini sebenarnya oknum. Dan kita nggak tahu, mungkin ada yang bilang membela diri atau bagaimana. Tapi ya kita tetap harus percaya dengan pihak kepolisian, karena memang kepolisian adalah garda terdepan kita untuk mencari keadilan juga. Ya, ini mungkin cuma yang kecil-kecilnya lah ibarat kata, dan tidak, makanya di sini Kapolri memang harus tegas, netral juga, netral, gitu ya. Dia harus berani membuka siapapun yang bersalah, walaupun pangkatnya apa, harus tetap ditegak. Jadi masyarakat tetap ini apa namanya, percaya dengan Polri. Betul. Jangan yang orang kan masih menduga kan, Baradae ini tumbal lah kata orang. Gitu. Makanya kalau siapapun yang terlibat, ungkap dan hukum, udah itu aja, masyarakat pasti akan percaya dan masyarakat pasti akan dukung. Dan diadili memang ya dengan sebenar-sebenarnya juga. Ya, orang itu harus diadili sesuai dengan perbuatannya, jangan melebihi. Jangan melebihi. Memang sesuai dengan kadar hukum yang terjadi di negara kita ya gitu, Bang ya. Nah,
Oh ya Bang, ini memang terkait dengan hukum, kira-kira masyarakat kita yang khususnya kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nih, kan provinsi yang begitu mungkin masih baru gitu ya, terkait dengan istilah-istilah pengacara, advokat, terus terkait dengan bagaimana hukum di penjara, itu kadang serba bingung. Nah, langkah-langkah apa nih Bang Tato buat mengedukasi masyarakat kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini Bang? Yang perlu kita pahami ya, jadi ada istilah itu pahami hukum, jauhi hukuman. Pahami Jadi, hukum, jauhi hukuman. Makanya untuk kita menjauhi hukuman, kita harus paham hukum. Paham hukum itu misalnya, kalau yang umum-umum mencuri, orang udah tahu kadang-kadang kan. Iya. Membunuh itu udah tahu pasti kena hukuman. Kadang ada orang yang nggak tahu itu yang kayak menghina orang. Kadang, makanya tadi kan aku sampaikan tadi kan, orang ini lebih cepat jari daripada otaknya berpikir. Iya. Ini Bang, Arifin inget nih, kan ada salah satu event di televisi. Nah, di situ ada penyanyi, ya. Penyanyi itu kalau kita denger itu suaranya tinggi, Ya. ya, di rekamannya. Ya. Ternyata ketika dia Nyanyi on aslinya, air, ya on live air. gitu tuh, dia suaranya nggak nyampe. Jadi ketika ada salah satu artis kondang itu ngomongin, lebih baik kamu lip sync aja gitu. Dia senyum aja, dia profesionalitas dia tunjukin ketika memang masih on air. Dia cuitan di Twitternya gitu, dia nulis gitu kan, wah baru kali ini gua kerja, rasanya itu kayak makan hati lah sampai ke ubun-ubun. Nah, tapi dia nggak ngejebut si nama itu, tetapi komen-komen si netizen itu pasti ngarahnya ke orang tersebut yang komen terkait lip sync gitu, lebih ngajarin dia lip sync. Nah, orang yang ngerasa oh dia ini nyindir gua nih, nah kayak gitu itu kena pasal nggak Bang gitu? Jadi kalau pencemaran nama baik itu harus jelas siapa yang disasar. Jadi kalau dia nggak menyebutkan siapa, oh, misalnya aku bilang dasar presenter baru gini lah. Aku nggak nyebut nama nih, tapi orang tahu ngarahnya ke siapa misalnya. Itu nggak bisa, dia harus pencemaran nama baik itu harus jelas siapa. Misalnya presenter goblok, bego, misalnya gitu kita kata-kata baru belajar gini, kita jelas sebut nama dia, baru kena. Kalau kita cuma ya mengarah gitu ya. Makanya di situlah kalau kita paham hukum, saat kita nyindir orang jangan sebut nama. Oh gitu ya, iya. Jadi contoh, aku punya pengalaman nanganin kasus ini juga pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Jadi ini ibu-ibu di Sungai Liat lah, mungkin itulah aku bilang lebih cepat jari daripada tangan. Jadi ibu ini tukang minjemin duit ke orang lah ya. Terus waktu dia nagih, yang dipinjeminnya nggak bisa bayar. Di-upload lah foto KTP-nya itu di Facebook. Ditulis, hati-hati ini orang pembohong. KTP-nya di-upload, jelas dong ya nggak? Itu kita laporin ke Polsek Sungai Liat, kita laporin waktu itu. Nah, disitulah kita kadang ibu itu marah, komplain lah, Pak, dia saya tagih utang lari-lari. Iya Bu, benar. Jadi kita harus paham seperti ini. Saat orang berutang sama kita, cara nagihnya pun harus benar. Nggak boleh kita nagih utang, kita rampas motornya, dia nggak bayar misalnya. Itu pidana perampasan. Kita ambil handphonenya secara paksa, nggak boleh. Itu perampasan. Itu kita bisa kena pidana. Misal kayak contoh lah, kita nagih orang utang, bayar utang kamu 100 juta, nggak mau, saya gebukin. Lah, kita ngebukin itu kan tidak dapat dibenarkan. Makanya kita bisa dilapor penganiayaan misalnya kan. Makanya kalau ada orang utang kita, jalur paling benar adalah ya kita minta secara sukarela, kalau enggak ya gugat ke pengadilan, mau nggak mau. Dan utang itu harus bisa dibuktikan. Keren, Masya Allah ya Bang ya. Jadi memang benar kata Bang Tato, pahami hukum, jauhi hukuman. Ayo Bang, kita kurang lebih sudah 30 menit bincang-bincang sharing kita di Baur Positif. Ini
beri kita nasihat dong terkait kita masyarakat yang awam terkait hukum, apalagi anak-anak muda gini, biar menjadi garda-garda yang memang menegakkan keadilan gitu. Kasih closing statement dong Bang buat kita pada malam hari ini. Closing, pertama untuk di bidang hukum tadi ya yang kata-kata depan tadi, pahami hukum, jauhi hukuman, terus belajar, terus kalau kita harus bisa membedakan kritik dengan penghinaan tadi. Jadi supaya kita tadi tidak terjerumus dengan hukuman, kita harus bisa membedakan tadi itu tadi. Dan kita terus apa namanya kata orang itu, terus membantu, terus melakukan hal-hal positif ya. Kayak Arifin ini bagus nih, bubble positif ini Bubble bagus. positif ya. Bagus, positif banget ini. Positif banget ya. Iya. Jadi kita juga memandang hukum itu jangan langsung panikan gitu Ya, jangan panik. Iya, jadi itu tadi lagi-lagi kita memang harus pahami hukum, jauhi hukuman. Baik, keren teman-teman semua. Terima kasih Bang Tato Trisetia Sama-sama. SHMKN. Insya Allah kita bakal sharing lagi teman-teman. Nanti kita bakal mengupas sharing terkait tren-tren hukuman atau kasus-kasus yang lagi hot di lain waktu. Baik teman-teman, terima kasih. Udah menyaksikan Bobot Positif, positif Bapak.